Assalamualaikum, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sebuah panduan klinis yang menurut saya luar biasa penting ya, Mhm. tentang pencegahan dan manajemen shock. Betul. Misi kita kali ini buat Anda yang menebarkan adalah membedah panduan yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang ya lebih mudah kita cerna. Soalnya kalau kita dengar kata shock kan, yang kebayang mungkin kaget emosional gitu ya. Tapi ini jauh lebih serius. Jauh lebih serius. Bayangkan saja begini, shock itu kondisi di mana sel-sel tubuh kita itu seperti kehabisan napas. Semuanya. Kehabisan napas di level sel. Iya, betul. Jadi jantung mungkin masih pompa, paru-paru masih kerja, tapi karena satu dan lain hal, oksigennya itu nggak sampai ke tujuan akhir, yaitu sel. Nah, kalau sel nggak dapat oksigen, nggak ada energi. Kalau nggak ada energi, ya seluruh sistem di tubuh kita mulai mati pelan-pelan. Oke, kehabisan napas di level seluler itu gambaran yang kuat sekali. Nah, panduan yang Anda bawa ini membaginya jadi 3 pilar intervensi yang sangat jelas. Ada primer, sekunder, dan tersier. Kayaknya paling enak kita bedah satu persatu ya, mulai dari yang pertama. Boleh kita mulai dari pilar pertama. Pilar pertama ini pencegahan primer. Kalau saya baca, ini tahap antisipasi. Jadi, ini semua tentang mengidentifikasi resiko bahkan, sebelum gejalanya muncul sama sekali. Ini kayak jadi detektif medis ya, mencari petunjuk sebelum kejahatannya terjadi. Analogi yang pas sekali. Ini seninya kecurigaan klinis yang tinggi. Seorang tenaga medis yang jago itu tidak menunggu alarm bunyi. Dia lihat pasien, dia langsung mikir, oke, orang ini dengan riwayat begini, potensi apinya di mana saja. Ini proaktif, bukan reaktif. Oke, potensi api, menarik. Coba kita buat lebih nyata. Misal, ada pasien, sebut saja Pak Budi, 55 tahun, baru selesai operasi besar di perut. Apa saja potensi apinya? Nah, dari satu kasus Pak Budi itu saja kita bisa petakan beberapa risiko. Pertama, yang paling jelas, shock hipovolemik. Hipovolemik artinya kekurangan volume cairan ya? Tepat, kehilangan volume. Operasi besar kan selalu ada risiko perdarahan internal, apalagi kalau Pak Budi misalnya minum obat pengencer darah. Wah, itu perdarahannya bisa lebih sulit berhenti. Oke, masuk akal. Kehilangan darah, volume cairan berkurang. Terus, apa lagi? Kedua, shock septic. Ini dari infeksi. Setiap tindakan operasi, setiap selang infus, kateter urin, itu semua kan pintu buat kuman masuk ke aliran darah. Iya. Kalau sistem imun Pak Budi kebetulan lagi nggak fit, infeksi kecil saja bisa, boom, meledak jadi infeksi sistemik yang memicu shock. Jadi bukan cuma soal apa yang terjadi di meja operasi, tapi juga setelahnya. Oke, ada lagi? Ada. Mungkin Pak Budi ini punya riwayat penyakit jantung. Nah, ini menempatkan dia di risiko shock kardiogenik. Masalahnya bukan di volume darah, tapi di pompanya, jantungnya. Pompanya yang gagal? Betul. Terus ada lagi shock obstruktif. Karena Pak Budi harus tirah baring lama setelah operasi, ada risiko terbentuk gumpalan darah di kakinya. Kalau gumpalan itu lepas, terus nyumbat pembuluh darah di paru-paru, ya, itu bisa fatal. Namanya emboli paru. Wow, dari satu pasien saja ada begitu banyak jalur yang bisa menuju ke kondisi shock. Dan kita bahkan belum bicara soal alergi. Nah, itu dia. Kalau misalnya Pak Budi dikasih antibiotik pasca operasi dan ternyata dia punya alergi parah yang nggak ketahuan, itu bisa memicu shock anafilaktik. Makanya, tahap primer ini, anamnesis atau wawancara medis yang mendalam, itu kunci segalanya. Di panduan ini ada penekanan khusus soal anak-anak dan lansia. Saya agak bingung soal anak-anak. Di sini dibilang mekanisme kompensasi mereka sangat efisien. Logika saya, kalau efisien bukannya itu bagus ya, kenapa malah jadi lebih rentan? Nah, ini dia, salah satu paradoks yang paling menipu di dunia medis anak. Coba bayangin mobil sport dengan mesin canggih. Mobil itu bisa terus melaju kencang, kelihatan normal, bahkan saat bensinnya tinggal setetes. Nggak ada gejala batuk-batuk. Oke. Tapi begitu tetes bensin terakhir habis, mesinnya langsung mati total. Begitulah anak-anak. Mereka bisa kompensasi kehilangan cairan dengan sangat baik. Detak jantungnya jadi super cepat untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Tapi itu menguras energi luar biasa. Oh, jadi dia kelihatan baik-baik saja. Tepat. Kelihatan baik-baik saja, sampai akhirnya mereka nggak kuat lagi. Dan kondisinya bisa langsung kolaps dalam hitungan menit. Tebingnya sangat curam. Oke, analogi mobil itu menjelaskan semuanya. Baik, itu tadi skenario ideal ya, mengantisipasi resiko. Tapi bagaimana kalau asapnya sudah mulai kelihatan? Disinilah balapan dengan waktu dimulai kan? Kita masuk ke pilar kedua. Persis. Pilar kedua,
Pencegahan sekunder. Ini fase darurat yang sering disebut waktu kritis atau critical time. Tujuannya simple, kenali dan hentikan badai sebelum kapal benar-benar tenggelam. Fokus kita di sini adalah fase kompensasi. Fase kompensasi. Jadi di fase ini tekanan darahnya mungkin masih normal. Bisa jadi masih normal, tapi di balik layar, tubuhnya itu sedang berjuang mati-matian. Dan disinilah kejelian klinisi diuji. Jadi kalau saya ada di samping tempat tidur Pak Budi, apa sih yang sebetulnya terlihat? Apakah tandanya dramatis atau justru sangat halus? Seringkali sangat halus. Ada 5 tanda utama yang harus diwaspadai. Pertama, perubahan status mental. Pasien mungkin jadi gelisah, cemas, atau sedikit bingung. Orang awam mungkin mikir dia cuma panik. Tapi bagi kami di UGD, ada istilah. Pasien gelisah adalah pasien yang otaknya kekurangan oksigen sampai terbukti sebaliknya. Itu cukup mengerikan. Jadi bukan masalah psikologis, tapi fisiologis. Apa yang kedua? Pernapasan. Napasnya jadi lebih cepat dan dangkal. Takipnea. Bayangkan gini, saat sel nggak dapat oksigen, mereka memproduksi asam laktat, semacam knalpot beracun. Tubuh panik dan mencoba membuang racun ini. Cara tercepatnya ya dengan napas sangat cepat untuk buang karbon dioksida. Wow. Jadi napas cepat itu alarm kebakaran dari sel. Ketiga pasti soal sirkulasi? Benar, jantungnya akan berdetak lebih kencang, takikardia. Terus, tanda klasik lainnya ada di ujung-ujung tubuh. Kalau Anda tekan kuku, kan warnanya kembali merah muda dalam 2 detik. Nah, pada pasien shock, waktu ini melambat. Kulitnya juga terasa dingin dan pucat. Kenapa begitu? Karena tubuh melakukan triase cerdas. Aliran darah dialihkan dari area yang kurang vital, kayak kulit, ke organ super penting, otak, jantung, ginjal. Dan yang terakhir ginjal. Pasti berhubungan sama produksi urin ya? Tepat, ginjal itu sangat sensitif. Kalau aliran darah berkurang, ginjal akan mengunci produksi urin untuk menahan setiap tetes cairan yang ada. Jadi kalau urin yang keluar tiba-tiba sangat sedikit, itu lampu merah besar. Oke. Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang kolapsnya seperti jatuh dari tebing. Ada tanda khusus pada mereka di fase ini? Ada. Dan ini satu tanda yang sangat penting dan sangat menakutkan. Kompensasi utama anak kan detak jantung yang sangat cepat ya, takikardia. Nah, jika tiba-tiba detak jantung anak yang tadinya sangat cepat itu melambat, itu bukan pertanda baik. Bukan berarti dia membaik. Sama sekali bukan. Itu artinya jantungnya sudah kelelahan dan akan berhenti berdetak. Itu tanda henti jantung sudah di depan mata. Bradikardia pada anak dalam konteks shock adalah tanda bahaya besar. Ya Tuhan, itu benar-benar berlawanan dengan intuisi. Oke, begitu tanda-tanda ini terdeteksi, apa langkah-langkah darurat yang harus segera dilakukan? 3 hal utama, sering disingkat ABC, airway, breathing, dan bleeding control. Pastikan jalan napas aman, kasih oksigen aliran tinggi, dan kalau penyebabnya perdarahan, ya hentikan perdarahannya saat itu juga. Setelah itu? Baru kita lakukan resusitasi cairan. Pasang infus besar, berikan cairan kristaloid atau produk darah secepatnya untuk mengisi kembali tangki. Targetnya, secara umum, tekanan arteri rata atau MAP di atas 65 mm Hg. Kalau cairan saja nggak cukup buat naikin tekanan darah. Disinilah obat-obatan berperan. Kita pakai vasopresor seperti dopamin atau epinefrin. Obat ini kerjanya seperti memeras pembuluh darah biar menyempit, jadi tekanan di dalamnya naik lagi. Oke, jadi pasiennya, katakanlah Pak Budi, berhasil melewati masa kritis. Semua bisa bernapas lega, kan? Tapi kalau saya lihat di pilar ketiga, perjuangannya kayaknya belum selesai ya? Anda menangkapnya dengan sempurna. Pilar ketiga, pencegahan tersier. Ini tentang meminimalkan kerusakan jangka panjang. Karena meskipun pasien selamat dari fase akut, tsunami peradangan yang dipicu oleh shock bisa meninggalkan kerusakan parah. Di sini kita menghadapi 2 monster komplikasi. Ini adalah efek domino yang mengerikan. Shock memicu respons peradangan di seluruh tubuh. Kalau nggak terkendali, organ-organ mulai gagal satu persatu. Paru-paru dulu, terus ginjal, terus hati, dan seterusnya. Efek domino kegagalan organ? Kedengarannya menakutkan. Yang kedua apa? Panduan ini menyebut DIC, dan deskripsinya sangat paradoksal.
DIC atau Disseminated Intravascular Coagulation. Ini salah satu paradoks paling brutal di dunia medis. Bayangin begini, tubuh kita punya tim pemadam kebakaran, yaitu faktor-faktor pembekuan darah. Karena shock, tiba-tiba ada ribuan alarm palsu untuk kebakaran super kecil di seluruh pembuluh darah. Oke, tubuh panik, terus mengirim semua mobil pemadam dan airnya untuk memadamkan api-api kecil itu. Akibatnya, semua faktor pembekuan habis terpakai. Lalu, saat ada satu kebakaran besar yang nyata, misalnya di bekas infus, sudah nggak ada lagi tim pemadam yang tersisa. Pasiennya justru mengalami perdarahan hebat yang nggak bisa dihentikan. Jadi tubuh menghabiskan semua sumber dayanya untuk masalah kecil, lalu kehabisan saat masalah besar datang. Penjelasan yang sangat gamblang. Lalu bagaimana cara mengelola pasien pasca kritis seperti ini? Dengan pemantauan super ketat dan dukungan berkelanjutan, kita terus pantau hemodinamiknya, tekanan darah, keluaran urin, kadar laktat. Kita juga pantau metaboliknya, terutama gula darah. Ada satu poin lagi di siklus itu yang menurut saya sangat manusiawi. Comfort care atau perawatan kenyamanan. Ya, dan ini seringkali jadi bagian yang terlupakan dalam situasi krisis. Ini bukan cuma soal angka di monitor. Ini tentang memastikan pasien tidak kesakitan, memberinya sedasi yang cukup agar tubuhnya bisa istirahat, dan yang tidak kalah penting, memberikan dukungan emosional bagi keluarga. Merawat pasien syok itu merawat manusia seutuhnya. Itu poin yang sangat penting. Nah, di akhir panduan ini ada rangkuman singkat tentang progresi tahapannya. Dimulai dari tahap kompensasi, di mana tubuh masih berjuang. Benar. Lalu jika gagal, masuk ke tahap dekompensasi. Di sini mekanisme pertahanan tubuh mulai rontok. Kerusakan sel sudah terjadi di mana-mana, dan akhirnya jika tidak tertolong, masuk ke tahap irreversible. Di titik ini, kerusakan sudah terlalu parah. Pengobatan apapun nggak akan direspons lagi. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, shock ini bukan kejadian tunggal ya, tapi sebuah proses. Dan setiap pilar yang kita bahas tadi adalah kesempatan emas untuk memotong proses itu. Tepat sekali. Kuncinya adalah mengenali pola, mulai dari faktor risiko yang paling samar sampai tanda klinis yang paling halus. Panduan ini memberi kita peta jalan klinis yang sangat jelas. Tapi ini memunculkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silahkan. Kita sudah bahas betapa pentingnya peran tenaga medis di waktu kritis. Tapi seberapa besar peran kesadaran orang awam, kemampuan seorang ibu mengenali reaksi alergi parah pada anaknya, atau seorang istri yang sadar suaminya sangat pusing setelah jatuh, dalam menentukan keberhasilan respons di waktu kritis itu, bahkan sebelum ambulans datang? Sebuah pertanyaan yang krusial. Kecepatan mengenali masalah di rumah bisa jadi pembeda antara hidup dan mati, bahkan sebelum pilar-pilar medis ini bisa dimulai. Terima kasih banyak untuk pembahasan yang sangat mencerahkan ini. Sama-sama. Wassalamualaikum.